membawakan sarahan yang berjudul Menguatkan Ketahanan Keluarga di Era Pasca Pandemi COVID-19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirah, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pandemi COVID, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Era pandemi yang sudah terjadi selama 2 tahun ini telah menambah keluarga miskin, kebodohan, dan amoral baru. Betapa tidak, sudah 2 tahun sekolah tanpa tatap muka dan tanpa bertemu dengan guru yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Moral generasi muda telah jauh dari norma dan nilai-nilai ketimuran. Mereka cenderung lebih suka gaya pergaulan bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku. Narkoba dan seks bebas seakan-akan menjadi hal lumrah di kalangan muda-mudi Indonesia saat ini. Maka dari itu, agar hal ini di kemudian hari tidak berkelanjutan dan menjadi problematika bangsa kita, harus ada upaya serius dalam penanganan krisis moral dan etika yang tengah melanda bangsa ini. Harus ada orang-orang yang bertanggung jawab dan mau memperhatikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan sarahan Quran yang berjudul Menguatkan Ketahanan Keluarga di Era Pasca Pandemi COVID-19. Sebagai rujukan, berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Kataku yang berarti jagalah merupakan kata kerja bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal suatu perintah wajib dilaksanakan. Maksud dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dengan mengajarkan kepada sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Selanjutnya, kata wa ahlikum yang berarti dan keluargamu, maksudnya adalah ajarilah keluargamu cara-cara taat kepada Allah yang dengan demikian dapat menjauhkan mereka dari siksa neraka. Dan dalam doa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa haruslah bermula dari diri sendiri dan keluarga. Allahumma ghfirli wali walidayya, baru kemudian muslimin wal muslimat. Artinya doa bermula dari diri sendiri, orang tua, baru kemudian orang lain. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume ke-17 halaman 144 menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan tuntunan kepada kaum beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan keluarga yang berada di bawah tanggung jawabmu dari siksa neraka. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan haruslah bermula dari masing-masing keluarga untuk membentuk karakter anak bangsa demi melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria atau kaum ayah, namun ayat tersebut juga tertuju kepada kaum ibu atau kaum perempuan. Seorang mujahid terkenal, Sufyan As-Sauri, ulama besar yang dilahirkan di Kufah pada tahun 96 Hijriah, beliau mengatakan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari siksa neraka. Kalimat tersebut sudah cukup jelas bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan menyeru kepada keluarga agar berbuat taat kepadanya. Sedangkan Qatadah mengemukakan bahwa kita semua diperintahkan untuk menghindari syirik dan menyeru kepada keluarga agar tidak berbuat mungkar serta mendurhakainya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam hal pembentukan karakter dalam mengemban pembangunan di masa yang akan datang. Karena disinilah madrasah pertama seorang anak. Mereka dididik oleh orang tuanya dan dibentuk seperti apa yang diinginkan orang tuanya. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal pembentukan karakter bukan hanya proses transformasi informasi. Ada hal yang tak kalah penting, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, sehingga akan melahirkan generasi yang akan kita sebut Golden Generation. Kita salut dan patut berbangga. Di zaman sekarang, generasi muda hebat-hebat, teknologi ahli, dunia internet menguasai, pemikiran cemerlang, otak brilian, tetapi akhlak berantakan. Kadangkala banyak dari orang tua yang merasa bangga. Mereka bangga anaknya pandai matematika. Mereka bangga anaknya pandai berbahasa Inggris. Tentu merupakan hal yang patut disyukuri. Namun timbul pertanyaan di sini, hadirin. Pernahkah kita sebagai orang tua merasa bersedih hati, bahkan menangis dikala anak-anak kita tidak sholat, dikala anak-anak kita tidak berpuasa, dikala anak-anak kita tidak mau, bahkan tak mampu membaca Al-Quran? Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Oleh karena itu, pembentukan karakter setiap anak sangatlah penting untuk diawali dari lingkungan keluarga. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam hal pembentukan karakter, karena pendidikan yang diserap dan diterima dari lingkungan keluarga akan sangat melekat pada pribadi seorang anak. Pepatah Arab mengatakan, at-ta'allum fis sighari kalan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Pendidikan dan teladan yang diterima dari lingkungan keluarga akan sangat berbekas pada pribadi seorang anak. Oleh karena itu, jika kita menginginkan terbentuknya kepribadian, karakter, dan moral yang baik pada anak, maka pendidikan dan teladan yang baiklah yang harus dicontohkan. Salah satu contoh keluarga yang berhasil mendidik anggota keluarganya adalah Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan i'tibar melalui Sayyidina Luqman Al-Hakim sebagai pendidik yang berhasil mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman
ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظيم صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada ayat ke-13 terdapat kata ya'izuhu, yaitu nasihat yang menyangkut berbagai nilai kebajikan dengan cara-cara yang menyentuh hati. Luqman Al-Hakim memulai nasihatnya dengan seruan menghindari syirik dan mengandung pemahaman tentang wujud Allah yang esa. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran. Namun dalam realita tidak sedikit anak-anak yang terzolimi tangan orang tuanya sendiri, bahkan lebih bejat dari itu. Cara Luqman Al-Hakim dalam menyampaikan nasihat wajib dicontoh oleh setiap orang tua sebagai langkah awal dalam membentuk karakter anak bangsa dalam mengemban pembangunan di masa yang akan datang. Sebagai penutup, dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, pembentukan karakter setiap individu haruslah bermula dari masing-masing keluarga dengan memberikan pendidikan dan pengajaran seumur hidup. yang kedua, Rusaknya kualitas para penerus bangsa di zaman sekarang disebabkan karena tidak seimbangnya antara pendidikan karakter, pendidikan intelektual, dan pendidikan spiritual. dan yang ketiga, Kemajuan atau kemunduran sebuah negara ditentukan oleh baik buruknya karakter anak bangsa. Apabila karakter anak bangsanya baik, maka baiklah bangsa tersebut. Namun sebaliknya, apabila karakter anak bangsanya hancur, maka hancurlah bangsa tersebut. Demikianlah sarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipetik hikmah dan pengajarannya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Karena manusia tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Ayah bunda pergi ke sawah, Singgah sebentar ke Pondok Mungil. jika ingin keluarga bahagia, didiklah anak semasa kecil.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.